Saya sangat tidak suka dengan kejadian ini. Saya tidak suka pasar saham kita dihajar habis-habisan. Saya tidak suka rupiah kita sesuai dengan prediksi saya terus melemah sampai bahkan 18.220. Ulah asing jelas yang menekan Indonesia dan pola yang sama terjadi kembali. Saat ini rupiah 17.700-an. Krisis Asia 97 ini menghantam beberapa negara, tapi Indonesia mengalami dampak paling dalam. Mengerikan sekali. Kalau kita perhatikan, Thailand dan Korea Selatan cukup 2 tahun untuk pulih, tapi Indonesia butuh waktu 6-7 tahun. Kenapa dampaknya jauh lebih besar di Indonesia? Tolak IMF, Soeharto menolak syarat IMF rancang CBS tahun 98, Purbaya menolak pinjaman 25-30 miliar dari IMF tahun 2026 April. Kalau di sini angkanya 43, di sini angkanya 30. Kurang lebih sama, ditolak. Mentah-mentah sama Pak Purbaya. Respon kurs setelah itu, rupiah anjlok dari 2.400 ke 17.000. Dan kalau kita lihat sekarang rupiah melemah ke 17.668 dan bahkan menurut Astronaci bisa ke 18.220. Lalu kita lihat tekanan indeks global. Pasar modal, pelarian modal asing, sell off semuanya pada tahun 98 ditambah dengan krisis. Dan muncullah seorang tokoh baru yang disebut namanya Mr. MSCI. Dengan alasan bahwa saham di Indonesia itu nggak transparan, free float-nya rendah. Yes, itulah kelemahan bangsa kita. MBG kelemahan bangsa kita. Kasusnya Pak Nadiem kelemahan bangsa kita. Kasus free float di Bursa Efek Indonesia kelemahan bangsa kita. Itu semua adalah kelemahan yang sengaja dicari. Salahnya bangsa kita sendiri. Kenapa Anda mau dicari? Kenapa nggak mau dibenerin? Alasannya free float. Dihajar terus sampai hari ini. Agendanya apa? Masalah 18 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI. Sampai detik ini, rebalancing nggak kelar-kelar. Dibanting terus tiap hari. Nah, paralel daripada MSCI di era tahun 98, IMF paksa tutup 16 bank plus syarat struktural ekstrim. Dengan alasan Indonesia banknya nggak sehat lah dan seterusnya. Anda lihat kemiripannya? Bedanya adalah sekarang ada tokoh baru namanya Pak Purbaya yang bahu-membahu dengan Pak Prabowo. Dihajar bersama-sama dan muncul tokoh MSCI ngehantam pasar saham Indonesia supaya masyarakat tidak percaya pemerintah lagi, rupiahnya dibikin porak-poranda, dan sekali lagi, Indonesia memang ada boroknya.